Selamat datang di podcast Sokritis. Siapkan otak Anda, siapkan telinga Anda, karena podcast ini isinya serius. Selamat mendengarkan. Selamat datang kembali di podcast Sokritis. Yuk, Dengan saya siapa? dengan saya Didin dan Saya Sam guys. Samsu. Apa nggak nama samaran? Iya, disamarna ya. Disamarna, ya yo. Seru mulai sekarang. Iya, kita pakai nama samaran ya. Kamu siapa, Cil? Saya Selamet. Saya Suryo. Surya. Oke, ya kan? Oke, berarti balik lagi yuk. Openingnya Openingnya yuk. Ya, kembali lagi dengan Selamet. Saya Suryo. Enak ya? Gimana? Enak wis ya. Hebat ya. Apa yang mau kita Bahas gini. kita pertanyakan? Kita di episode ini bahas yang lagi hangat cu. Apa itu? Di tengah pandemi COVID-19 ini ada sekumpulan orang yang menamakan dirinya sebagai anarkosu. Waduh. Kok bisa gitu, Din ya? Makanya aku nggak tahu. Iya, Anarko ini anti narkoba apa? Nggak mungkin dong. Nggak mungkin dong. Makanya di episode ini kita mencoba membahas seperti namanya Sokritis. Kita sok-sokan mau mengkritis. Iya. Seperti itu emang kita. Iya, meskipun salah benar harus nggak apa-apa. Yang penting Sokritis. Nah, itu kita itu mencoba membahas sesuatu yang berat. Padahal otak kita ini sebenarnya nggak mampu mikir ke arah sana. Makanya hadirkan orang yang mampu untuk berpikir lebih keras daripada kita gitu loh. Nah, kita kan cuma supporting aja. Nah, kali ini kita mau bahas anarko dari segi hukum. Kita langsung bawakan narasumber lulusan hukum. Ini lulusan hukum masih anget juga ini Anget juga. Iya. Aduh. Langsung saja perkenalkan saja Masnya. Oke, halo, assalamualaikum. Saya Tompo. Oke. Apa P Lulus alhamdulillah 14 semester. Kirain 4 tahun. Oke, lanjut. Berapa tahun itu ya? Berapa tahun berarti 14 semester? 7 hampir DO. Oh, berarti memanfaatkan sisa-sisa kuliah berarti ya? Soalnya saya memegang teguh pegangan anak SD 6 tahun, masa saya kalah. Seperti itu. Benar. Berarti kita nggak salah bahwa narasumber ini nggak salah. Kita tidak pernah salah membawa narasumber memang. Selalu benar kita. Iya. Karena itu sebelumnya kita itu memantau orang yang ya? pas dengan apa yang mau kita bahas. Kita cari-cari dulu sumbernya. Ini sulit ini sampai melibatkan CIA kadang kita seperti itu. Berat banget dong. Kalau nggak berat ya bukan Sokritis. Sebelum kita masuk pembahasan, ini ada pertanyaan dari salah satu temanku. Iya. Ini Sokritis bahas filsafat, Mulai namanya Sokritis. Coba kita diperjelaskan lagi. Gini loh ya. Kita itu bukan cuma bahas filsafat. Kita itu semua kita bahas. Kita bahas sampai akar-akarnya. Keanehan-keanehan di seluruh dunia. Mungkin Sokrates sebenarnya lahir di Lok Sumawe ya. Mungkin ada teori-teori baru seperti itu. Di Pare-Pare. Kalau naga itu sebenarnya ada. Buktinya dari mana? Buktinya ada buah naga. Pulau Jawa adalah Yunani yang terpecah. Bisa Atlantis di Sukodono. Enggak tahu. Kita bahas-bahas yang makanya kita bahas yang ngawur gitu ya. Namanya aja Sokritis ya. Itu pelajaran dari Sokrates. Kita bahas sembarang di sini. Langsung saja mungkin
ini apa sih anarko ini? Mungkin dari kamu, mungkin ada semacam pendapat sendiri. Anarko yang kalau pendapat saya ya secara umum sih, pendapat menurut Google ya seperti itu. Anarko itu ya sebuah kelompok yang menganut paham anarkisme, Pak. Dan anarkisme ini kalau yang saya baca di Wikipedia ini intinya apa ya? Ideologi yang ini, yang apa? Yang tidak puas, intinya tidak puas dengan kebijakan-kebijakan. Seperti itu. Seperti itu mungkin tahu saya loh ya, yang kok antum agak takut ya? Bukan. Enggak ya? Enggak. Saya yang takut, saya yang takut. Enggak, ntar dikira apa itu loh. Saya yang takut. Kalau menurut Mas Tompo sendiri, anarko ini apa sih Mas? Apa sih Mas? Secara global. Kamu kok curang? Kamu secara kamu apa? Aku sama kamu mewakili wis. Oh iya, sama kan kita. Iya, soalnya yang tak baca tuh satu sumber Wikipedia tadi. Ayo coba Mas Tompo. Soalnya itu kan katanya menganut paham apa sih anarkisme. Apa sih anarkisme ini? Gimana? Anarkisme ini Anarko ya. Sebelumnya aku tegesin dulu. Nah, oke, siap. Aku di sini bukan memihak siapa-siapa, enggak memihak anarko, enggak memihak pemerintah. Iya, jelas. Kita hadirkan sumber yang benar-benar netral sebenarnya. Cari aman ya. Ya. Iya sebenarnya. Sama satu lagi saya juga bukan aktivis, saya pasifis. Oke. Jadi saya anarko pasifis, Mas? Enggak. Bukan. Saya bukan anarko. Kamu selalu bukan Pak Polisi, saya bukan anarko, Pak Polisi. Oke. Pengamat aja, Mas ya. Ya, saya pasifis yang hobinya di rumah aja. Oke, seperti itu. Benar sekali. Jadi anarko, setauku itu ya hampir sama di Google tadi, dia mengandung tentang paham anarkis juga. Terus dia juga kalau nggak salah dia di situ juga merupakan apa ya? Mereka menganggap mereka itu agen revolusioner juga. Wow. Mereka Agent of change. Apa ya? Dia lebih ke memperjuangkan tentang berhubungan ke arah buruh sih. Aku nggak berani menjustifikasi langsung. Yes. Oke. Kalau nggak ada sumber dan bukunya nggak berani. Oke. Lagi-lagi cari aman Anda ya. Iya. Oke, lanjut. Saya di sini hanya berani berpendapat menurut saya. Seperti itu. Timbang nanti saya salah ngomong dibully sama. Iya, nanti malah kepotokan kita ya. Iya, nanti salah ngomong terbully, terfitnah nantinya. Nah, nanti bisa terciduk kita. Masalahnya itu. Terciduk, terbully. Ya. Sebenarnya riskan sih kita bahas-bahas kayak gini nih. Tapi kita sebagai pemuda harus mengkritisi apa yang hangat di yang Indonesia. penting kita tidak terlibat dalam. Nah, yang penting tidak terlibat saja. Itu, jangan takut teman-teman ya. Mungkin yang itu. Balik lagi ke, ayo Mas Tompo. Balik kemana nih? Balik. Anarko-nya tadi. Iya tadi itu. Kalau aku sih mungkin kita bahas yang ringan aja deh, kita bahas yang simple aja. Kayaknya lagi booming A1. Secret. A1. Ya. Mungkin kita ke situnya aja. Aku kalau memberi pendapat secara hukum masih belum berani. Sarjana baru, masih sarjana magang. Sarjana hangat. Sarjana magang, pengangguran, belum kerja. SH, sarjana hangat. Saya SH, sarjana humor sama huru hara. Ayo Mas Tompo. Jadi kan yang lagi booming nih yang penangkapan A1 ya, cuma kalau saya boleh berpendapat tentang penangkapan A1 itu lucu sih. Iya. Bagaimana pendapatnya mas-mas berdua? Iya, biar barengan. Soalnya setahu saya A1, A4, A3, A2 itu cuma ada di percetakan. Iya. Kalau mau diringkus percetakan itu suruh tutup semua. Bisa. Ambil aja. A1 sampai 4 ada di sana, Bos. Lagi-lagi Samsu mencari aman ya. Bukan seperti itu, maksudnya. Pinter Apaan banget sih ngelesnya kayak gitu? Lucu sih menurut sih. Katanya ini Mas, awal-awal apa ya istilahnya mencuap menongol muncul istilah narko ini kan karena terindikasikan bahwa
si kelompok ini akan melakukan penjaraan di Jawa. Waduh. Pada tanggal berapa sih yang diberita itu? 18 ya. 18 ya? Besok berarti. 18. Besok. Kita tunggu saja besok. Besok. Beneran apa enggak Nanti itu? kalau beneran ini baru diupload. Anarko. Beneran enggak mau melakukan penjara? Nah, itu makanya macam-macam kamu anarko, makanya isu itu langsung meluap kayak gitu. Kalau aku pikir sih mereka aja bikin pergerakan sablonan aja belum tentu bisa loh ya. Kok mau melakukan penjaraan gitu menurutku loh. Iya. Menurutku Mereka nggak memegang teguh di rumah aja. itu loh. Aneh-aneh. Saya tuh sampai sempat kepikiran ya timbangane anarko ini nyepet-nyepet bantuin saya lah di rumah kayu gitu loh kan sayang cat-catnya dibuang gitu. Habis ini banget. Habis ini kita nggak dicari polisi, habis ini dicari orang-orang anarko gitu. Lebih baik gitu ya. Nggak apa-apa. Dicari orang-orang anarko. sama ini ketika ini Mas apa yang semakin lucu itu ketika ada press conference yang dilakukan oleh polisi. Nah yang salah satunya itu ada buku Terelie kalau nggak salah itu yang karena ada molotopnya itu di covernya. Apa briefingnya kayak gimana? Mungkin coba diperagakan dulu. Mungkin seperti mungkin ini. polisinya kasih instruksi ke cari semua buku yang ada gambar molotopnya. Ya wis pokok sembarang. Nanti kalau enggak polisinya ketemu, kamu anarko ya? Enggak Pak, kamu punya buku Terelie kan? Kamu judulnya yang anarko ya? hujan-hujan itu Mas. Kamu anarko ya? Kok tahu Pak? Kamu pasti suka Terelie ya? Maaf Terelie. Buku India bukan? Terelie iki kayak buku anu enggak sih Mas, kayak puisi-puisi enggak sih? Kayak chat pen ngono. Iya. Bukan. Oke, kalian penggemar Bingkisan Terelie, biasa, penggemar Terelie hati-hati. Hati-hati. Anda vindikasi anarko kan? Hati-hati. Makanya itu yang unik makanya kita coba bahas itu Itu ya yang aneh-aneh. Anarko senengane Terelie ngaco. Tel. anarko. Iya. Ayo cepat Mas Tompo, diperjelas lagi Mas Tompo. Senengane mbak-mbakan lucu. Mbak Wattpad. Ya, bahas yang pertama dulu yang tadi Iya, A1. oke. Mas-mas berlogo Avenger. Oke. Oh iya, gambarnya A itu kan. Ya, menurut aku lucu aja gitu ketika ada orang tiba-tiba ditangkap terus dia ngaku sebagai ketua anarko yang notabene mungkin malah anak-anak anarko nggak tahu siapa dia kan takut malah kayak gitu. Ayolah anarko ini kan sebenarnya masalah yang besar Iya. dan ini masalah yang udah lama dari tahun ke tahun. Masa ini kalau nggak salah anarko ini muncul dari awal abad ke-20 di Eropa kalau nggak salah. Sang tauku. Iya. Kenapa ini bukan kasus yang baru yang baru banget ya sebenarnya. Dan ini kalau dipandang secara hukum ini berbahaya. Sayang dia ada bertentangannya dengan pemerintah, bertentangan dengan negara. Dan menurut aku ini bukan hal yang main-main, ini hal yang serius. Ini hal yang serius. Dan aku menganggap kemarin penangkapan yang orang yang dikatakan sebagai A1 itu lucu itu. Ini negara bro, bukan rumah Uya. Rumah Uya kan gitu. Gudang garam kan rumah Uya. Oh iya. Cari podcast ini serius. Oh iya serius. Ayo le. Sorry sob. Oke. Rumah Uya aneh kayak anar. Ya jadi settingannya itu loh, ya Allah. Ya Allah. Kok baca ya? Kok bisa ngomong ibarat episode Uya Kuya ini kayak Uya Kuya parkur edisi parkur. Masuk. Kok bisa Mas Tompo ngomong itu sebagai settingan Mas? Ya soalnya ya ini kan menurut Mas Tompo penilaian. Soalnya kalau baca beritanya anarko, pergerakannya anarko, di bayangan saya ketuanya itu orangnya tinggi, ganteng, berkacamata, keren. Kok jadi kayak gitu, hancur harapan saya, bayangan saya hancur. Bukan itunya sih. Kalau aku maksudnya ini kan isu yang serius. Ketika yang tiba-tiba ngepost dengan orang yang mengaku-ngaku seperti itu tanpa ada
bukti yang jelas. Dan dia pun tertangkapnya itu karena mencuri helm kalau nggak salah. Mencuri helm. Oh itu maling helm sebenarnya. Iya, katanya aku mencari di beberapa sumber katanya itu karena maling helm. Dan setauku, ya orang-orang narkoan dia orang yang berideologi besar dan tinggi. Itu pasti pun mereka pemikirannya pun panjang. Gak mungkin mereka melakukan blunder yang seperti itu. Dan terang-terangan sekali. Ya, yes. Dan menurut aku lagi, kalau orang yang paham tentang anarko mungkin dia ketawa. Masa sih abang? Coba Su ketawanya gimana Su? Satu. Gimana loh? Anarko. Tapi untuk warga yang tidak tahu mungkin mereka bakal percaya dan dianggap benar. Itu mungkin isu yang digiring Su kayaknya itu sih. Yang menjadi kekhawatiran kita ini nanti dari kasus seperti ini imbasnya ke teman-teman yang sedang aktif dalam misalkan teman-teman yang lagi aktif advokasi tambang di Kulon Progo, terus di Banyuwangi ini apa? Ada yang penutupan tambang dan teman-teman yang lain lah. Terus teman-teman yang sering diskusi literasi kayak gitu kan jadi was-was, apalagi kaosnya teman-teman ini rata-rata hitam-hitam semua dan yang dipakai anarko juga sama hitam-hitam. Aku itu juga sempat kepikiran ke situ aku. Apalagi yang hitam itu warna yang membuat orang gemuk seperti saya bisa terlihat kurus. Nah, seperti itu. Nanti saya di jalan pakai baju hitam, Mas anarko. Enggak, punya buku Terelie ya. Saya punya soalnya di rumah 2. Nah iya. Di rumah lemari saya itu rata-rata warnanya dominan warna gelap, warna hitam gitu ya. Soalnya saya itu pribadi yang kopros sih. Kalau takut kotor ya pilih aman ya yang hitam gitu. Soalnya antum kan pekerja lapang ya. Nah, pekerja lapangan seperti itu. Itu hanya takut kan. Mungkin kalau isu ini terus berkembang terus semakin semakin terancam menghantui. Yang katamu itu yang ada pergerakan kayak advokasi kayak gitu, itu takutnya nanti ada yang ini loh Mas yang biasanya tiap Kamis itu kamisan. Nah itu bisa jadi. Nah iya apalagi teman-teman kamisan juga kadang sering pakai logo-logo yang sama sama loh ya, yang sama seperti hampir sama seperti. Mungkin kalau aku pandangannya malah tidak perlu sejauh itulah. Nggak terlalu jauh kamisan. Anggaplah kita yang contoh simpel, perpustakaan keliling. Oh iya, perpustakaan jalanan itu ya. Nah itu malah lebih dekat dengan sekeliling kita kan. Itu membahas buku dan lain-lain juga. Malah aku takutnya kalau ini nggak ditanggapi secara mendetail dan nanti ini cuma dijadikan sebuah obrolan yang skalanya tanpa ada kejelasan. Anarko itu yang seperti ini, nanti semua serba hitam dicap anarko. Kita baca buku, semua di buku kiri dikit anarko. Kalau PKI ya itu udah lama, sekarang dibangkitkan dengan yang lebih baru ya. Ya riskan sekali itu, saya mau menjawabnya takut ya. Permainannya bagus. Takut. Halus. Nanti diskusi dikit ya kayak tadi kata mas-masnya dibubarin itu. Malah yang takut ya kayak gitu. Kita bikin podcast ini aja ketar-ketir. takut jadi di apalah, apalagi banyak bapak-bapak polisi yang keliling. Tapi ya mungkin kita memang cuman diskusi. Ingin apa ya? Apa sih anarko itu sebenarnya gitu loh? Ingin tahu seperti itu. Balik lagi ini murni dari pandangan kita masing-masing. Nggak ada memihak siapapun. Nggak ada. Kita sering bilang gitu soalnya ini di sebelah kita ada orang jualan nasi goreng. Takutnya nyimpen hati. Oh ya, ini kita lagi rekaman di pinggir jalan. Mohon maaf kalau banyak suara-suara kendaraan yang berseliweran. Kita sedang berada di sebelahnya sirkuit Sepang. Kebetulan teman-teman dari Doni Tata sedang melakukan setting sepeda di samping-samping itu. Jadi agak bising ya, maaf ya. Ayo coba lanjut Mas Tompo. Lanjut ke tadi ya, kita ngambil contohnya perpustakaan keliling media. Yang aku takutkan ketika ini terlalu digembar-gemborkan secara lebay dan berlebihan, nanti model-model kayak perpustakaan keliling dan lain-lain itu bakal ditiadakan. Jangan sampai juga kalau semakin parah nanti kita baca buku berat sedikit,
kita salah. Sedangkan jujur aja kita anak hukum bacanya ya. Iya, kita sama. harus belajar seperti itu. Nah, kita juga nggak memungkiri juga kalau di negara kita pun, termasuk ideologinya pun, kita juga menganut banyak ideologi yang berbeda-beda. Jadi kita harus belajar dari semua. Tuh. Saya takutnya kalau semua nggak dibolehkan yang kritis-kritis. Nah, terus saya masa balik lagi baca buku. Kan baca Terelia dilarang. Wah, asik. Oke Mas, ini saya muncul pertanyaan ya. Sejauh mana sih hukum mengatur hukum sebuah negara ya, mengatur sebuah ideologi bangsanya. Misalkan kita mau berideologi ini, itu batasannya apa sih? Terus kita mau kritis, batasannya di mana sih itu Mas? Kita sedikit berat kalau membahas itu ya. Makanya Gak usah sedikit berat kan sekalipun juga nggak apa-apa di sini. Ini konten berat bos. Maksudnya gini, kalau berbicara ideologi udah jelas ideologi kita itu Pancasila. Oke. Dan itu udah harga mati Harga dari mati, ya. Bapak Dan tidak bisa ditawar. Yes, bahwa proklamator kita yang hebat sangar. Padahal kalau dilihat-lihat ya ada sila sosialnya juga, ada sila bebasnya juga. Pancasila is the best lah kalau menurut saya. Kalau secara hukum yang bertentangan yang bertujuan ingin merubah ideologi Indonesia, memecah belah Indonesia itu udah jelas dilarang oleh hukum. Oh, seperti itu. Nah, mungkin kalau boleh itu tadi secara simpel ya. Mungkin kalau boleh saran buat para pejuang anarko, sih Enak. Anarko yang asli. Kalian kan orang-orang pintar gitu loh. Jadi kalian juga orang-orang kritis. Jangan sampailah ketika seperti ini, apalagi deket-deket hari buruh, kalian nantinya ditunggangi atau apa. Kalau memang kalian kritis, kalian pasti ada goals dari paham kalian. Sampaikan secara baik dan benar. Mungkin kalau kita, tapi kita juga sebagai masyarakat awam kita juga harus open mind loh. Kita nggak ada salahnya kita belajar kenapa anarko muncul. Anarko ini apa sih yang dituntun? Benar. Mungkin untuk kita yang awam, kita paling nggak harus tahu itu. Mereka itu apa yang mereka protes, apa yang mereka inginkan. Mungkin yang yang menjadi masalah di sini adalah tindak vandalisasinya itu. Yes, of course. Saya bayar pajak, ada hukumnya. Saya juga nggak mau tiba-tiba rumah saya disepet kalau disepet gitu. Iya. Bakar nggak mau saya. Baru kalau keluarga miskin gitu ya nggak apa-apa gitu. Dapat bantuan juga ya. Dapat bantuan alhamdulillah gitu. Disepet tulisannya keluarga tidak mampu. Dapat bantuan. Saya suka kalian itu bakar harusnya yang kalau kalian pengen bikin ya yang bikin tulisan yang bakar ya itu bikin coret-coretannya di itu aja sebelahnya tumang bakar sudah krisis bakar gitu. Itu kan enak peringatan ya tumangnya dibakar kayu-kayu ini ya. Udah waktunya krisis lapar ini bakar masak yuk. Nah gitu harusnya seperti itu. Yang paling berat tuh bahasnya tumang. Lumajeng banget. Tumang tunggu bahasa nasionalnya tunggu. Oh, tumang konsu. Tumang. Oh iya, keliru. Ayo coba Mas Tompo dilanjutkan. Apa tadi? Tadi sampai mana tadi aku? Yang open mind lah. Masyarakat yang harus open mind. Ya, kita juga sebagai masyarakat tadi seperti kataku tadi kita harus belajar. Kita juga harus bisa cari tahu apa sih pinginnya anarko. Nggak ada salahnya kita untuk belajar itu tuh. Dan masa kita ingin belajar kita disalahkan. Oh iya, betul sekali. Jangan sampai kita juga punya pikiran yang tentang ajaran itu kita nggak usah tahu deh, kita nggak perlu tahu. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu. Harus tahu. Kadang kita juga buat jaga-jaga gitu loh. Siapa tahu nanti teman kita ada yang terpapar gitu, kita kan bisa mengingatkan gitu loh. Terpapar opi. Maksudnya menganut ideologi anarko misalkan. Nanti dia itu terlalu menggebu-gebu dan akhirnya melakukan seperti itu. Iya. Itu loh tindakan vandalisme yang mereka pahami itu cuman sampai segitu gitu. Cuman sampai tindakan vandalisme anarko harus gini. Nah
mungkin kalau kita baca-baca, kita belajar, kita bisa mengingatkan teman-teman kita yang sekali. Ojo ngono goblok kon, mending kon coret-corete ndek pawonku ae. Balik mana nanti mang yo. Oke. Tapi nggak bisa dipungkiri gara-gara dinamika seperti inilah sebuah negara menjadi negara besar. Iya. Benar. Itu balik lagi ke hak kebebasan berpendapat ya Mas. Yes. Betul. Jadi kesimpulannya sejauh tidak melanggar hak asasi orang lain. Kayak vandalisme itu kan melanggar apa ya? Hak asasi orang lain kan? Iya, vandalisme kan. Bisa. Kekerasan, jangan sampai melanggar hukum yang ada di negara kita. Jangan sampai melanggar hukum, itu aja sih sebenarnya. Betul sekali. Betul. Coba dilanjutkan lagi Mas Po. Sampai mana tadi? Kalau aku sih berpandangan semua ideologi, semua paham, semua bisa masuk ya, Mas. Yes. Indonesia ini dengan paham yang sangat kompleks lah isinya. Kalau emang kalian pintar, kalian terpelajar, ya cobalah kita gunakan otak, jangan otot aja. Benar. Kalau semua ajaran itu intinya satu sih. Ya. Intinya peace kan, kedamaian. Damai, siap. Okay. Bener. Ricky udah. Yoman. Tapi ya itu sih, aku takutnya kalau bahas anarko ini ya. Takutnya nanti kita dikira itu. Padahal kita kan cuma kita apa salahnya kita mempelajari. Padahal kita lebih ke kayak konsen ke edukasi lah. Edukasi masyarakat lah. Apa sih ketakutan? Apa sih yang kalau isu ini semakin berkembang kayak gitu loh? Iya, Ci, awak dhewe lapo sih? Wedi-wedi, gak usah wedi lah. Lo, wis gak usah wedi wis, gak wedi. Aku tetap wedi sudah wis. Aku durung lulus, Le. Oh iya, saya kamu durung lulus sekolah. Alhamdulillah saya sudah. Coba aja 7 tahun. Seru ya? Jangan sampai. Usah takut-takut lah. Su, ini ya. Enggak salah kalau aku inget-inget Su, kalau isu anarko ini kayaknya hampir sama kita flashback ke tahun 98. 98 ada itu paham nggak Ju? Pergerakan bukan yang etnis Tionghoa yang mereka dijadikan hantu masyarakat. Bener. Itu pada dasarnya ya mengkambing hitamkan sih Mas, isu dan ditabrakan ke suatu kelompok orang tertentu ya wis kayak gitulah pokoknya. Sebenarnya itu juga sudah lama sih, Din. Sudah lama itu? Sudah lama itu. Sejak kalau nggak salah loh ya, yang saya baca-baca itu sejak Hindia Belanda pun sudah ada sebenarnya Mas. Hindia Belanda Ju? Iya, Hindia Belanda sudah ada. Bukan India secukupnya loh ya. Itu apa itu? Cari serius. Iya, serius. Hindia Belanda. Padahal wate ngelempar jokes iku di kesawat sih kok. Di DC iya. Ya, isu itu ada sejak Hindia Belanda kalau nggak salah itu ada, dan itu pun sampai sekarang masih diwariskan Mas ya. Kayak apa ya, sentimen terhadap etnis tertentu. Medit kan kayak Cina lah. Yo. Kadang-kadang gitu kan. Bener. Oh singkek yuk. Oh cipeng kadang ngono. Kan apa mesti jenenge Cina. Di Indonesia juga ada kayak gitu pelit-pelit. Oh, pelit-pelit duro ya. Pelit-pelit. Gue orang Padang ya. Lah, kurangi kayak gitulah. Padahal pacarku orang Padang. Calonnya Padang. Iya. Berarti aku calon pelit habis ini. Semoga pacarnya Mas Tompo mendengarkan ini ya. Enggak. Nanti ada dijadi salam Mas, tenang Mas. Oh, ada. Iya. Tenang. Klarifikasi dulu, tadi yang pelit-pelit itu hanya oknum. Kita tidak mengejat etnis, hanya oknum. Siap. Nanti lagi-lagi antum cari aman ya. Ingat, ini kita sudah di list tadi sama polisi orang anarko. Barusan kita sebut Cina, Madura, Padang udah kelar nih, dicari 5 etnis kita. Dicari ya. Nah, kita dicari semuanya nanti. Kita takut dicari semuanya, dicari bapak polisi karena kita bahas anarko, dicari anarko, kita karena kita bully anarko ya. Itu kita dicari dua-duanya nanti. Musuh kita semua nanti. Ada lagi nggak Mas? Ya, cuman bercanda ya tadi ya. Mas Tompo, buat nanggapi isu anarko ini apa sih? Kalau nanggapi isu anarko sih sebenarnya ya balik lagi ini bukan isu lama. Yang aku bukan isu baru ya. Maaf. Biasa mahasiswanya juga mahasiswa yang
Biasa sarjana magang. Aku yang kutakutkan kalau ini gini terus nanti anarko ini bakal jadi olahan rutin. Kasihan anak-anak anarko, yang lainnya lah, yang teman-teman yang anak-anak anarko. Bukan anarko, lebih kasihan lagi kita yang bukan anarko. Nah, itu loh. Kena imbasnya. Kita bahas-bahas kalian aja takut. Kan kita kasihan kalian kok dibahas, tapi kasihan kita yang bukan kalian kok kita Ini juga kena. Bukan anarko yang aslinya loh ya, anarko-anarkoan loh. Anarko-anarkoan loh. Anarko aslinya ya, silakan selama kalian tidak melanggar hukum. Anarko-anarkoan A1, A3, A4. Iya, anarko-anarkoan. Terus kalau ada logo A nanti bakal dicekal, mungkin takutnya kayak gitu. Padahal A itu banyak sih, Alfamidi, A2 plus. Itu loh yang kita concern itu kayak isu ini semakin berkembang, semakin dampaknya itu semakin kemana-mana gitu, enggak sih? Iya enggak? Yang dan bikin paling isu ini paling cepat luas itu sebenarnya masyarakat sendiri. Ya. Masyarakat Indonesia itu responsif banget. Tapi bener, responsifnya kadang lebay banget. Sekali ya. Kesel banget aku. Apalagi sama netizen. Apa ya? Kan tadi kita bahas sejauh mana kebebasan berideologi bangsa sebuah bangsa dan kritis itu diatur oleh negara, ya kan? Berarti barometernya itu selama tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ya, Oke. Dan hukum di Indonesia Dan hukum di Indonesia yang sedang berlaku. benar sekali. Yes. Cik kok bener oleh omongnya ya. Soalnya orang sing support le. Saking ade berdua yo. Hati-hati kon. Wis. Berat aku iki lho. Los sih cang. Hati-hati. Apalagi su yang kira-kira kita ulik di pembahasan anarko ini. Mungkin Mas Tompo sendiri mau menyampaikan sesuatu terkait apa? Enggak terkait itu tadi yang anarko itu tadi tuh. Oh iya. Pesan-pesan nih. Pesan-pesan apa gimana? Bisa. Pesan-pesan yang Pesan-pesan. Pesan-pesan. Mungkin lebih ke masuk ke teman-teman yang lagi progresif sih mungkin. Ya, lagi progresif. Lagi menangani kasus advokasi atau teman-teman aktivis yang lainnya. Ya mungkin untuk aktivis, teman-teman yang sedang berjuang lah ya kita ya. Benar. Besar aja. Yang sedang berjuang, kalian ada orang-orang pintar yang berjuang atas dasar kemanusiaan dan kalian orang-orang kritis. Ya. Jadi pesan saya jangan sampailah kalian ditunggangi siapapun. Itu. Fokus tetap ke tujuan awalnya, tetap fokus ke goalsnya. Jangan sampai kalian ingin ini, kalian ingin itu malah ditunggangi, malah kalian dimanfaatin jadi hal-hal yang jadi kambing hitam takutnya kan. Yang kasihan sudah hitam jadi kambing hitam. Mas, ini mungkin pertanyaan ya, yang ada nggak sih jaminan perlindungan dari negara buat teman-teman yang kritis gitu, yang yang kadang-kadang kita mungkin berkehendak yang tidak sesuai dengan apa yang pemerintah pikirkan. Mungkin perbedaan visi mungkin. Benar. Apakah ada pelindungan hukum dari sebuah negara? Kalau adanya ada, cuma aku untuk lebih tepatnya di mana itu aku tidak keilmuanku nggak ke sana. Berarti ini ada tapi mungkin akan kita jadikan PR dan akan kita bahas di podcast selanjutnya. Yes. Benar. Mungkin nanti kalau untuk itu undang yang lebih ahli. Mungkin sarjana senior, jangan sarjana junior seperti saya. Oke. Kita masih belum puas loh ya kita mengulik soalnya ini imbasnya ke teman-teman yang lainnya loh, kasihan loh. Imbasnya ini banyak yang aktivis di luar sana yang sedang berjuang gitu. Takutnya orang ngelayat kan pakai baju hitam nanti dibubarin. Kan kasihan. Itu. Ono konsep komunitas Blackpink. Komunitas Blackpink kan. Ya kan black kan hitam. Tapi itu pink Mas. Kan hitam. Kan hitam. Pink apa? Merah jambu. Oh iya. Anarko hitam merah. Mungkin mereka anarko yang menganut feminis. Iya.
Makanya mengambilnya pink. Iso aja nyelipe. Aman. Aman. Rokokan jarum black loh. Nah, pokok sing ireng-ireng iki wis berbahaya kowe. Kayak kon iki ireng kok. Wah, kau rasis rek. Enggak, maksudnya Body. klambimu ireng. Klambimu akeh sing ireng maksudnya. Anak-anak teman-teman tebu ireng nanti takutnya. Ini masuk list ke 6 orang yang akan Nambah memburu meneh. kita. Waduh, iya le, ayo le. Aduh, ampun. Wis Bukan. iki wis akeh iki. Lisi mau. Nambah meneh. Guyon sob. Ini udah masuk list ke 6. Enggak, itu maksudnya sarkasme lah ya. Kayak semakin isu ini berkembang, semakin banyak yang nggak tahu apa-apa ikut merasakan dampaknya. Gitu. Itu ya. Apa? Sejauh ini Mas Tompo belum bisa menjawab ya. Iya. Ya. Karena ini berat, Sub. Belum berani menjawab, ini berat. Berani sekali ya. Belum berani. Itu loh. Kenapa kita berani mempertanyakan? Belum berani. Kenapa kalian berani bertanya seperti itu? Mungkin kita besok bakal mendatangkan langsung pakar-pakarnya ya. Pakar-pakarnya. Yo. Mungkin teman-teman yang mendengar ada yang lebih paham dari saya. Oh ya, Oh. langsung DM Mas, aku wani dadi narasumber. Wah, Misalnya seneng aku. Ojo nganu mosok ngono ae ndak jawab. Aku ae Mas. Aku ae, Mas. Kau jawab, gak apa-apa. Bisa jawab. Iku tak apa-apa, seneng aku. Enggak apa-apa. Oke. Mungkin ada lagi nggak Su? Yang terakhir Din. Nah itu yang kemarin kamu apa? Singgung tentang ini. Apa ini? Apa Sob? Apa? Darurat sipil. Darurat sipil. Mungkin bukan suatu pembahasan nih. Mungkin kayak kita menerka-nerka Su. Iya, kita menerka-nerka karena mulai pembahasan pertama itu udah terlihat settingannya gitu. Maksudnya kita mulai bahas kalau isu ini adalah ada kaitannya. Ada kaitannya. Gitu. Oh, maksudnya seperti itu ya. ada kaitannya kayak gitu. Semakin isu ini berkembang, nah itu kan yang kita bahas tadi kan orang-orang yang nggak tahu apa-apa menjadi merasakan dampaknya kan. Iya. Nah kalau kita benturkan dengan darurat sipil, Ya. itu ada indikasi bahwasanya kalau isu ini memang niat niat digoreng, niat dibesarkan karena kesannya seperti ini. Biar darurat sipil ini bisa segera Oke. diaktifkan. Oke. Mungkin ini balik lagi ke menurut kita Su ya. Iya. Ojo ngomong menurut kita, Menurut kita. menurut Ya, mesti. kita yang ada di sini. Apa sih kan kita penasaran mungkin Pak. Yes. Betul. Atau mungkin ada dari teman-teman dari yang bekerja apa yang ada di yang tahu apa sebenarnya tujuannya ini Ya, atau mungkin yang kemarin salam Su yang dari Uganda progresif. Uganda progresif teman-teman Uganda progresif jangan lupa email saya ya nanti Iya. ya kan Uganda cuk lah pengurus Indonesia urusan negaramu dewe kono Mungkin dari Mas Tompo ada closing statement nggak Mas. dari pembahasan yang sekarang? iya sebelum masuk ke sesi salam-salam ini Oh iya. Oh mungkin nambah yang tadi yang kalau yang pendapatnya Ya, Mas. benar. Siapa tadi nama samarannya? Mas Suryo. Oh ya Mas Sela. saya Suryo saya Sama Mas Sela sama Mas Suryo tadi. Ya kalau berbicara yang darurat sipil selalu ada kemungkinan walaupun 0,000,1 itu tetap aja kemungkinan. Kembali ke statementku awal tadi, ketika penangkapan A1 ini mungkin anak-anak narko bakal tertawa, apaan sih ini? Tapi warga yang tidak mengerti mereka akan percaya dan itu akan membuat sedikit ada kekhawatiran. Makanya menurutku ini kasus yang serius. Tolong Pak Polisi kalau emang mau ditanggapi serius ya serius sekalian gitu. Mungkin closing statement dari saya ya itulah, kita sama-sama belajar lebih lagi. Kita belajar lebih, jangan sampai seperti kata saya tadi kita punya pikiran tentang paham ini, kelompok ini kita nggak patut tahu lah atau apa. Oke. Kita harus tetap belajar tentang itu. Open minded ya. Yes. Bukankah berbeda itu yang membuat kita seru? Bukankah berpengetahuan luas itu lebih baik? itu. Benar. Cukup dari Mas Tompo? Satu lagi, jangan kalian mencap diri kalian aku paling Indonesia, aku paling benar. Bersatu itu kayak gini. Indonesia seperti aku, jangan seperti itu.
kalau kalian bersifat seperti itu, kalian nanti yang memecah Indonesia. Nah, wah, benar sekali. Closing statementnya sangat. Saya belajar itu 2 hari. Jangan pernah mau dipecah belah. Ya, Dan jangan sampai kalian yang memecah belah. Oke. Nah, cukup Mas. Dari Cukup Mas Tompo. jualan barang pecah belah saja. Cukup. Bisa aja. Terima kasih waktunya Mas Tompo. Mas Tompo. Kita masuk ke Sesi salam. Oke. Langsung bacakan di sini Mas Tompo nanti boleh ngirim mungkin salam mungkin dong. langsung dari Mas Tompo aja. Mulai dari Mas Tompo dulu. Ada salam nggak Mas? Ada salam nggak Mas? Ada salam buat Mas Didin. Mas, saya kok di sini bahasnya kok serem banget. Yang kemarin kayaknya bahasnya nggak seserem ini. Kenapa saya kok serem banget? Wah. Ya nanti disampaikan. Nah, besok kita akan undang lagi bahas yang serem-serem. Apa ya, pocong yang itu kemarin? Pocong keliling. Itu. Pocong Ghost Internasional itu. Iya, Indigo, soalnya Mas Tompo ini Indigo orangnya. Enggak, saya Indihome. Aisu, bacakan sesi salam-salam. Sesi salam-salam ini sesi yang paling saya suka. Oke, dari kamu dulu Su. Ini saya bacakan komentar-komentar di podcast ya. Di podcast yang diunggah di YouTube. Nah, di komenan YouTube. Progresif ya. Yang pertama ada Safrianto. Oke. Salam dari Safrianto. Saya mau kirim salam ke Bude saya, Budenap di Bengawan Solo. Bengawan Solo. Jalan Bengawan Solo ini mungkin ya. Aku kangen mendoli sampean Bude. Waduh. Bude. Mendol kan? Iya, mendol. Weh. Mendol. Ini lagi dari Franciscus Robi Sanjaya. Oke. Salam buat sahabatku Pandu di Indramayu. Sehat selalu kawan. Oke, teman-teman dari Indramayu. Oke. Yang mendengarkan ini. Apa? Oke, ada salam dari Sampai Mas Franciscus Robi Sanjaya. Oke. Dan dari Anggi Anugrah Ardika. Lanjut lagi Su. Di sini bisa titip salam. Loh ya bisa dong Mas. Soalnya gue Atel. Oh, jadi Sumpah lo. kan gue. Oh, jadi Gue lo yang dibilang gue. Gue. Ini salam dari Mas gue. Soalnya gue lagi kehabisan mau bikin jangan lo deh, jangan lo deh, gue lo deh, oh iya, mau bikin jangan lo deh, boleh. Sayur-sayur Betawi ya itu. Ini ya? lagi dari Edu Ndoe. Mas, titip salam Mas. Aku kate metu soalnya. Aku titip salam ya Mas Sun Mas. Janji. Maksudmu iki apa sih? Arianto Sukatmaja, oke. Arianto Sukatmaja. Aku mau nitip salam ya, Gans. Kasku seri rupane. Salam nonang wong sing dodol rokok karepe PMI pinggir SD di Totrunan. Preyo cuk, sumpah mulai aku SD sampai tuwek kon lo enggak tahu prei blas tak delok-delok. Udah kan segitu saja. Lapo le? Urusanmu lapo? Jadi wong sing didol iki wonge ajane rokok, Ci. Masa dhek kate dodol isu masyarakat. Iya. Isu-isu. Aduh, enggak mungkin wonge. Dodol-dodol ngono iku. Ini lagi dari Riz JB09. Salam buat dia yang makan siang sama teman saya. Sad boys. Aduh, Pur boys. iki pembacanya Terelie ini sepertinya. Riz JB 09. Cuk, aku nih buzzer iki koyo. Lanjut. Dari Fada Kafir, Fada Alim, Fada Kafir. Aku titip salam nang Pak Salam, tolong tukokno benang sulam dek tuku malah. Enak. Cakep. Pantun iki pasti. Dari Bolang. Mas Didin aku. Hey, Settingan iki. Mas Didin aku fans karo kowe. Iki akun fake iki, akun fake. Settingan deh. Ini dari Bagus Darmadi. Aku salam ke dia yang pernah aku cintai. Wibu salah, wibu sih. Wibu le. Aku salam ke dia yang pernah aku cintai tapi cuma dianggap guyon. Ini Wibu sad boy meneh.
Dari Sarusani, Didin Gundrung. Iki fansku kabeh, Pak. Sorry yo. Ini bayar berapa sih Din biar disalamin gitu Din? 5.000 per orang. Tiap anu. Didin siapa Didin? Kita kan mulai sekarang pakai nama samaran. Oh iya. Biar kayak DJ radio gitu loh, yang misalkan namanya Udah mikir ya apa ya, Selamat jadi Sledem atau Slamming seperti itu, Slamdang. Kita selepet mencoba seperti itu gitu. Saya Suryo. Ayo kamu. saya Sela. Oke. Katanya Sela. Sela panjangnya. Sela. Ada lagi nggak Su? Salam-salamnya Su. Udah cukup ya? Ini sebentar. Ada lagi? Sendiri. Ada teman-teman dari mana? Randy Orson. Waduh, Randy Orson ya. Teman-teman dari Portugal Progresif. Portugal. Salam. Oke, Portugal. WWE ditayangin lagi dong di Indonesia. Oh. WWE sih Smackdown sih. WWE. Ada lagi nggak Su? Itu ada lagi satu Su. Coba bacakan Su. Apa ini Ada lagi Su. Itu yang bawa sendiri. Coba bacakan lagi. Coba bacakan. Dari teman-teman buat salam buat teman-teman Ukraina. Ukraina Apa ini? Teman-teman di Ukraina. Salam dari kita di Mbades ya. Selalu hati-hati dan tetap lakukan physical distancing. Oke. Siap. Ya. Uganda Progresif kan lagi. Oh enggak. Lagi Uganda Progresif. Belum ada email sih. Saya kemarin belum dapat email. Terus tapi Telegram kamu katanya? Enggak. Telegram itu dari teman-teman Yunani Progresif. Progresif. Oke. Iya. Kan ini apa? Langsung kita dari sana, keturunan sana gitu. Kiblatnya Yunani kita Yunani ya kiblatnya. Oke. Ada lagi nggak Su? Nggak ada ya? Nggak ada lagi. Oke, kita langsung tutup aja. Oke. Terima kasih buat yang sudah mendengar sampai sekarang. Oke, kita sudah mendapatkan satu pendengar setia, yakni saya sendiri. Oke. Enggak, buat teman-teman pendengar, mungkin kalau di episode selanjutnya kalian mau ada ide kita mau bahas apa, terus mungkin ada teman-teman yang kurang setuju dengan statement kita, karena di sini kita bahas dengan dengan sudut pandang kita sendiri ya. Benar. Nah, dengan sudut pandang kita sendiri, mungkin teman-teman yang nggak setuju ya, kalian langsung teror DM kita aja, gitu loh. Ojo ngomong teror suwedi ya. Maksudnya DM kita langsung gitu loh, biar ndak jadi jadi omongan gitu loh. Gua ndak setuju, ndak seneng aku omong-omongannya arek ini progresif langsung ya. Oke. Apalagi PR buat kalian yang bisa jawab tadi pertanyaan yang saya tanyakan ke Mas Tompo, dan Mas Tompo masih belum berani menjawabnya itu. Yes. Daripada kalian jawab ae dikandani wong tuane, mending sampean jawab pertanyaanku iku. Iya. Iku mungkin lebih bermanfaat. Yo. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin aku cukup terwakilkan loh. Kok ada suara ketawa itu? Kok ada suara ketawa? Petunggon. Iya, petunggon. Petunggon sirkuit Sepang. Kita kan rekamannya di kokpitnya Doni Tata ya. Oke, sekian dari kita. Mari kita tutup dengan satu lagi pesan buat teman-teman aktivis yang lagi berjuang, jangan pernah takut dengan isu-isu ini, tetap nyalakan lilin. Ya, benar. Selagi benar, tetap maju aja. Takut. Ya, seperti itu. Nah, seperti biasanya kalau tutup, Lumajang Progresif bareng. Oke. 1, 2, 3. Lumajang Progresif.